Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Asik Ngaji. Pasca kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, kemudian salah satu tokoh Katolik di Indonesia membacakan Bible di depan jemaat di Masjid Istiqlal itu, maka ada sekurang-kurangnya 3 channel yang mereaksi video tersebut kemudian ditunjukkan kepada Pak JK. Katanya di sini Pak JK itu melongo saat Injil Lukas dibacakan. Dan setelah kami melihat di komentar-komentar yang ada di channel tersebut, kan mereka merendahkan bahkan menghina Islam. Padahal kita tahu bahwa mereka itu diberikan waktu dan diberikan kesempatan untuk dibacakan Bible di depan jemaat atau di depan kaum muslimin pun juga sama ada di sana. Tetapi pada akhirnya justru malah merendahkan dan menghina Islam, ya ikhwan. Baik, kalau misalkan kita melihat bagaimana komentar-komentar yang ada, misalkan komentar yang pertama, Kadrun makin kejang-kejang ketika Bible dibacakan, Kadrun kejang-kejang. Ya Alhamdulillah, ini adalah komentar yang menyakiti kaum muslimin tentunya. Karena mereka diberikan kesempatan, diberikan waktu membacakan Bible-nya, membacakan kitab sucinya, tetapi bukan kata terima kasih yang ia sampaikan, hanya cacian dan olok-olokan. Hemat kami, kata Kadrun ini disematkan bukan ke golongannya, tetapi kepada umat Islam tentunya, ya ikhwah. Karena tidak mungkin orang Kristen sendiri menyematkan kata Kadrun ke golongannya. Pasti di sana akan ditujukan kepada umat Islam. Nah, seharusnya karena mereka diberikan kesempatan, ya harusnya ada rasa terima kasih begitu ya. Bukan malah mengolok-ngolok. Kan kenapa mereka membacakan Bible? Salah satunya adalah kerendah hatian umat Islam yang kemudian diberikan kesempatan mereka membacakan Bible. Nah, memang seharusnya ya ikhwah, ketika di masjid itu harusnya tidak dibacakan Bible. Ya, harusnya tidak dibacakan Bible. Akan tetapi setelah melihat bagaimana acara itu berlangsung, kami melihatnya ini bukan di masjid ya, tetapi di luar masjid, di lorong masjid tepatnya seperti itu. Karena kalau misalkan kita melihat di sana, mobil pun masuk di sana, kemudian jarak yang dekat dari mobil itu diadakan acara, dan Istiqlal memang terjaga, Istiqlal tidak dimasuki oleh non-muslim atau acara tersebut tidak di dalam Istiqlal. Tetapi memang sekali lagi komentar-komentar yang semacam ini sangat-sangat disayangkan ya ikhwah. Baik, kita baca ke komentar yang selanjutnya. Setelah dibacakan Injil, jin gua Hiro yang ada di dalam JK kepanasan. Jadi di sini sudah membawa-bawa jin ya ikhwah. Padahal sekali lagi mereka itu diberikan kesempatan. Tetapi kok nadanya sentimen seperti itu? Bahkan ini kan mengarah kepada olok-olokan. Jin kepanasan katanya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita akan mencoba bacakan ayat-ayat Bible itu. Kalau misalkan di dalam diri kita ada jin, maka tentunya akan kepanasan. Ya, kita akan bacakan ya. Apakah di dalam diri kita ada jin? Dan ikhwafillah, sahabat Asik Ngaji semuanya, boleh disimak video ini, kemudian kita deteksi apakah di dalam tubuh kita ada jin atau tidak. Kita bacakan Bible ini kepanasan atau tidak, begitu kira-kira ya. Baik, kita akan baca saja. 1 Samuel 15:29. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Dalam 1 Samuel 15:29, Tuhan tidak menyesal. Ya, sepakat, Tuhan tidak menyesal. Tetapi di Kejadian 6:6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu kan hatinya. Jadi 1 Samuel tadi tidak menyesal, sedangkan di Kejadian 6:6 Tuhan menyesal. Maka di sini sejatinya kami tidak kepanasan, dan yakin seluruh umat muslim ketika dibacakan Bible ini tidak kepanasan. Selanjutnya ada di Keluaran 33:20. Tetapi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Sebab tidak ada orang yang memandang aku tetap hidup. Ya, berarti kalau memandang Tuhan, ya konsekuensinya akan meninggal begitu ya. Nah, kemudian kita baca di Kejadian 32 ayat 30. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Padahal di ayat sebelumnya, kalau melihat Tuhan itu tidak ada yang dapat hidup. Tetapi di sini Yakub pernah melihat Tuhan dan nyawanya terselamatkan. Baik ya ikhwan, jadi ini merupakan tes saja
uji coba saja apakah memang umat muslim kepanasan ketika dibacakan Bible. Ya, pada intinya kami tidak kepanasan, justru kami membacakannya dengan santai dan lihai begitu ya. Jadi komentar itu adalah fitnah yang sangat luar biasa. Tidak ada kepanasan. Umat muslim ketika dibacakan Bible tidak ada kepanasan. Itu yang pertama. Baik, kita akan lanjut ke poin berikutnya. Komentar yang selanjutnya, otak-otak kotor dicuci bersih firman Tuhan. Ketika Bible dibacakan di masjid itu atau di pelataran Masjid Istiqlal itu, yang hadir bukan umat Kristen saja ya, tetapi yang hadir bersama umat muslim. Bahkan di sana ada tokoh-tokoh juga yang kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh salah satu tokoh dari non-muslim, dari umat Katolik, bahwa mereka juga mendengarkan dengan seksama begitu ya. Tetapi sayangnya orang ini kemudian mengatakan otak-otak kotor ya ikhwah. Waliyadzubillah, ini sih hemat kami sangat ngeri ya. Kenapa kok seperti itu? Bukannya berterima kasih begitu, bukannya memberikan apresiasi, tetapi justru malah mencemooh. Nah, hemat kami, kalau misalkan ketahuan seperti ini, ya janganlah, jangan diberikan waktu lagi, diberikan ruang lagi untuk hal yang seperti itu, karena ternyata daruratnya atau madaratnya itu sangat luar biasa. Di komentar-komentar ada saja seperti ini ya ikhwah. Ya harusnya mereka tidak melakukan hal yang seperti ini gitu ya. Baik, dan yang kami soroti di sini adalah ketika pembacaan seorang hafizah, beliau bernama Hafizah, yang begitu sangat luar biasa ya bacaannya dan begitu sangat luar biasa hafalannya. Katanya beliau hafal 30 juz Al-Quran Al-Karim, dan salah satu peserta di Hafidz Al-Quran di salah satu televisi itu, subhanallah, begitu sangat luar biasa bacaannya. Namun disayangkan, kenapa tidak diterjemahkan begitu? Tidak ada orang yang kemudian membantu Hafizah ini untuk menerjemahkan Al-Quran. Karena yang hadir di sana bukan hanya umat muslim saja, tetapi non-muslim yang mungkin mereka ingin mengetahui apa makna dibalik dan di kandungan ayat tersebut. Kalau misalkan umat muslim di sana, ya wajar tidak diterjemahkan, karena umat muslim tahu akan makna dan arti, atau paling tidak mereka akan melihat kepada terjemahnya, kepada makna-makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Tetapi justru disayangkan tidak diterjemahkan ya ikhwah. Ya, padahal di ayat tersebut ini sangat luar biasa, maknanya begitu sangat mendalam, tetapi kenapa tidak diterjemahkan? Paling tidak non-muslim di sana akan mengerti bahwa ayat yang kemudian dibacakan itu adalah ayat yang begitu indah dan sempurna. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan Sabiin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahudi siapa? Nasrani siapa? Tentunya Yahudi dan Nasrani yang mengikuti agama Allah. Di zaman nabi-nabinya Allah, di zaman Nabi Musa, mengikuti Nabi Musa sebagai nabinya, mengikuti Allah sebagai Tuhannya. Di zaman Nabi Isa, mengikuti Nabi Isa sebagai nabinya, dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Nah, kenapa tidak dibacakan kemudian ayat tersebut? Sehingga kalau misalkan dibacakan, setidaknya mereka akan mengetahui kandungan ayat tersebut. Baik, ikhwah, jadi itulah kritik kami dan hemat kami, tidak usah untuk kedepannya dibacakan lagi Bible setelah Al-Quran Al-Karim. Karena kalau misalkan kita melihat di kolom komentar seperti ini, ternyata banyak juga madaratnya ya ikhwah. Bukannya berterima kasih begitu ya, bukan kami ingin diterima kasih, akan tetap ya paling tidak tidak ada komentar-komentar semacam ini, paling tidak seperti itu ya ikhwah. Baik, alhamdulillah, mungkin itu dulu tidak bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi evaluasi ke depannya. Semoga sekali lagi video yang kami tayangkan bisa menjadi edukasi juga untuk kita semua. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.